Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up semuanya? Nama saya Arditya Waryoda. Saya dari Azamir Islamic Senior High School yang sekarang duduk di kelas 11 MIPA. Saya Muhammad Rehan Bahtiar dari Azamir Islamic High School dan sekarang duduk di kelas 11 MIPA juga. Nggak terasa beberapa hari lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Nah, kebetulan banget nih. Tema kita untuk hari ini tuh adalah menceritakan pengalaman-pengalaman kita selama bulan Ramadan. Ramadan ini udah lumayan kerasa gitu. Secara Ramadannya udah mulai kerasa karena di tahun-tahun sebelumnya tuh kerasa agak kurang gitu menyambut bulan Ramadan. Apalagi kan abis pandemi, jadi kita tuh hawa-hawa kebersamaan dalam Ramadannya tuh agak turun ya, bukan nggak ada sama sekali nih, turun. Sama seperti Rehan. Harusnya kan kalau Ramadan itu kan kita ningkatin ibadah, ningkatin kegiatan-kegiatan positif. Tapi 2 tahun yang lalu itu saya ingat banget bulan Ramadan itu saya isi dengan cuma main game, nonton film dan sebagainya. Cuman kalau tahun kemarin itu saya udah kurangin karena mungkin lebih udah nambah umur, jadi ada rasa kalau bulan Ramadan ini harus diisi dengan ibadah aja gitu. Lebih tua, lebih bijaksana, lebih ingat mati ya. Ada yang baru lah sama bulan Ramadan. Kan biasanya di bulan Ramadan dulu itu saya nggak pernah, ini jadi ria nggak sih? Saya dulu itu nggak pernah jadi Bilal gitu. Dan baru Ramadan ini saya dikasih jadwal gitu sama DKM masjid saya di kompleks saya. Kalau saya jadi Bilal gitu. Oh, jadi Bilal apa? Baru azan. Baru inilah. Jadi azan. Iya, jadi. Bukan azan. Apa yang tarawih Oh. Yang radhiyallahu gitu-gitu lah pokoknya. Ya pasti di Bilal itu pertama-tama pasti ada yang nggak lancar gitu. Tegang dan ada yang kelibet, ketinggalan salah satu teksnya. Dan itu nggak apa-apa. Tinggal belajar kan. Yeah. Latihan membuat kemahiran gitu. Kalau puasa yang sekarang lebih baik juga berarti, nggak ada bolong-bolong nih sekarang. Saya tuh nggak pernah bolong dari SMP. Kalau SD itu masih ada bolong-bolongan sama. Kan kalau misalnya anak kecil kan di jam 12 sampai jam asar tuh kayak rewel aja, moodnya udah berubah gitu. Pengen makan. Lampiasinnya ke orang tua, padahal yang masalah tuh perut kita gitu. Jadi agak nggak baik. Biasanya anak kecil tuh marah-marah ya. Nah itu dari SD masih kayak gitu. Tapi kalau di SMP itu udah enggak. Kadang kita tuh ada hal yang membatalkan tapi kita nggak sadar. Kayak misalkan tuh kita marah tuh masuknya batal apa enggak tuh. Nah itu tuh suatu yang semu ya, karena puasa tuh kan ibadahnya sama Allah ya, nggak ada yang bisa nentuin lah. Apa kita mau bohong ke orang kita ini lagi puasa juga kan orang nggak bakal tahu, karena kita doang yang tahu sama Allah. Nah itu kalau saya sendiri nggak bisa yakin 100% puasa tahun ini full semua, tapi sudah berusaha lah setidaknya. Jadi kalau misalkan ada yang bolong dan saya nggak tahu, itu urusannya sama Allah gitu. Nah tadi kan urusan tadi ya, saya di sini itu masih ada kebiasaan negatif dalam menjalani puasa. Karena kan dari sahur habis itu sholat subuh di masjid ya kan. Ya sholat subuh. Alhamdulillah. Sholat subuh di masjid, habis itu gabut pengen ngapain gitu. Kadang-kadang saya tadinya mau baca Al-Quran tapi gara-gara ngeliat HP kan. Ngeliat HP habis itu terdistraksi malah nonton film. Dan nonton film itu dari subuh gitu. Iya, dari subuh sampai zuhur. Itu maraton waduh parah banget. Menonton hal-hal yang tidak berbau dalam puasa, atau ya seperti kayak tadi film-film barat yang ada unsur-unsur sedikit memasukkan unsur-unsur seksualnya, menghibur cuman agak melalaikan kita dalam ibadah puasanya. Bukannya membatalkan puasa tapi mengurangi pahala dalam kita berpuasa, karena berpuasa kan seperti tadi nggak cuma nahan makan sama minum, kita nahan nafsu sama marah juga. Nah kalau saya sendiri yang dipermasalahin dalam puasa tuh bukan masalah malas-malasannya, karena malas-malasan tuh ya bisa diatasi lah. Cuman yang lebih berat itu selain marah, selain makan minum, haus siang hari, yang nggak gampang ditahan itu tidur. Tidur baik loh. Tidur memang baik, cuman kalau tidurnya dari setelah subuh bangun zuhur tidur lagi ke asar itu kan tidak baik. Tapi kayak gini nih, kan kita tarawih kan? Iya. Kalau di masjid saya itu kira-kira jam 9 udah kelar lah. Iya. Jam 9
kadang-kadang disuruh emak tuh kayak baca Quran kalau 20 menit itu biasanya ngabisin 4 lembar Al-Quran, dan itu baik ya. 9:20 sampai jam 3 lah. Itu kan sekitar 5 jam ya? Iya, sekitar 5 jam. Itu kurang tidurnya. Nah, itu bisa disumbangin bisa dialihin ke tidur di pagi. Biasanya gitu. Itu baik nggak? Emang boleh tidur, cuman jangan di pagi hari, karena pagi hari itu sebenarnya dilarang atau nggak dianjurkan buat tidur, karena pagi itu banyak berkahnya. Misalnya ada kerjaan, baiknya dikerjain di pagi hari. Karena baru bangun gitu fresh otaknya. Hari Jumat kan sekolah. Besoknya misalnya hari Sabtu libur, pengen ngerjain tugas biar nggak biar nanti pas tugas-tugasnya itu bisa terselesaikan lah. Tapi pengennya di pagi hari tuh udah susun timetable lah, bisa dibilang susunan dari pagi sampai malam. To-do list gitu. Di malam hari tuh. Di pagi hari tuh kayak berantakan banget, susah banget. Jadinya di pagi hari tadi yang saya bilang, entah itu nonton, main game udah enggak sih saya. Nonton, pokoknya ngelakuin hal-hal yang membuang waktu lah gitu. Kalau saya sendiri kan bangun sahur jam 3 pagi, jam 4 pagi itu agak beda dari biasanya ya. Kan kita biasanya pagi sarapan tuh jam 6 apa jam 5 apa jam 6 apa jam 7 tuh. Nah, karena kita ini baru kan pas puasa tuh jadi pindah jamnya jadi jam 3 jam 4 sarapannya. Itu tuh kita jadi agak masih ke bawah-bawah hawa-hawa ngantuk malam. Kalau bisa sih cuci muka atau olahraga sedikit di pagi hari. Nggak usah berat-berat karena puasa kan takutnya kalau terlalu berat haus batal. Tapi nggak usah terlalu berat, jadi biar merefresh otak aja gitu. Kalau di puasa kan kita jadi lebih capek ya, energinya jadi lumayan berkurang. Kita tuh jadi agak males gitu, agak jarang bergerak. Makanya kita tuh harus biasakan bergerak yang ringan-ringan aja, tapi nggak usah terlalu berat gitu. Kalau Ren sendiri olahraga yang dipakai itu apa? Yang mungkin bisa pagi-pagi tuh jalan santai bisa ya, lari santai, cuman nggak usah terlalu jauh, nggak usah terlalu capek, pokoknya yang penting bisa jalan aja, bisa gerak aja, dan kalau bisa dapat asupan sinar matahari 15-20 menit sih. Nih kan kita sahur, sholat subuh, kita bisa langsung tuh untuk jalan kan masih agak sejuk tuh hawa-hawanya. Pas udah agak siangan dikit, jam 6 jam 7-an, itu kita bisa tuh jemur sendiri di dekat rumah, diem aja. Jadi biar kena sinar mataharinya kena. Jadi olahraga kita dapat tadi pas jalan, pas sinar mataharinya kita dapat dari jemur di rumah. Aku penasaran banget kayak keseharian Rehan tuh ngapain aja sih selama bulan Ramadan hari ini? Kayak kemarin tuh ngapain aja sih? Biasanya bangun jam 3:30 atau jam 4-an tuh. Agak-agak mepet sahur karena sahur kan lebih baik diakhirkan ya, lebih baik diakhirkan daripada sunahnya lebih baik diakhirkan. Jadi karena kalau keawalan kan makin laparnya banyak. Jadi saya agak akhiran tuh, agak-agak imsak masih minum air. Lalu gitu saya sholat subuh. Kalau tidak kekenyangan sih ke masjid ya. Saya pulangnya agak ada olahraga kayak tadi ya, olahraga jalan santai lah sedikit bareng adik saya. Terus udah gitu biasanya saya beres-beres kamar, mengetik atau menulis atau ngerjain tugas sampai jam 9-an. Dan kadang-kadang dari jam 9 atau jam 10 tuh udah main-main tuh, 9, 10, 11 main. Dan kadang-kadang sebelum zuhur tuh ada tidur atau setelah zuhur. Jam-jam siang tuh bagus buat tidur, asal sholatnya jangan ketinggalan nih, sholat wajib jangan ketinggalan. Zuhur ke asar tuh masih main karena udah nggak ada tugas dan memang nggak ada energi lah ya. Sedikit ke asar ini nyari takjil biasanya, karena kalau kesorean kan takjil nggak kebagian. Biasanya nggak kebagian atau nggak ngantrinya lama banget keburu buka. Kita buka bersama di rumah atau kalau dapat undangan bukber kita bukber gitu. Kita buka sholat maghrib. Kalau saya sih di rumah ya kalau sholat maghrib karena kadang nggak sempat ke masjid gitu kan, keenakan makan. Nah baru isyanya saya sholat ke masjid sekalian untuk taraweh, dan akhirnya habis taraweh kalau nggak baca buku atau main sebentar lalu tidur. Nah udah pulang deh setiap hari selama Ramadan begitu. Pengalaman yang didapat yang bisa diceritain sih mungkin sekitar udah agak lama ke belakang dulu ya. Pas masih unyu-unyunya orang tua bilang kalau puasanya full nanti
dapat duit tuh buat uang THR Lebaran bakal makin banyak. Jadi ini kayak kan masih kecil biasanya masih bolong-bolong tuh. Nah biar full itu orang tua saya mengakali. Jadi ya. Ya jadi satu hari dapat 20.000 apa 50.000 satu hari kalau full 50.000. Kalau setengah hari 20.000 tuh. Jadi Dapat berapa tuh? selama Juta tuh sebulan. sekitaran segitu. Tapi kan masih kecil jadi ada bolong-bolong lah, ada bolong-bolong. Nah saya tuh waktu itu kalau 50.000 tuh saya ngitungnya susah kan. Jadi saya udah ngitung tuh. Wah ini angkanya ganjil gitu kan. Agak nggak enak misalkan 180 tuh. Kalau saya tambah 50 kan susah tuh. Akhirnya saya hari ini batalin aja deh. Biar dapatnya 20.000 nggak 50 jadi 200 pas ya. Jadi saya langsung batalin di situ. Terus ya hari ini batal ya. Biar nanti totalnya 200 gitu. Kalau saya sih pengalaman-pengalaman unik ya yang di bulan Ramadan ini, yang pasti itu bulan Ramadan udah lama banget sih, masih sama anak polos-polosan juga. Yang di situ diajak sama keluarga untuk buka bersama sama keluarga doang, keluarga kecil yaitu bapak, emak sama adik-adik lah. Ke salah satu rumah makan gitu lah. Makan-makan udah tersaji, minuman udah tersaji. Ada minuman es teh manis gitu. Iya, es teh manis. Es teh manis di depan mata. Tadinya anak tersebut yaitu saya mencoba untuk meniup doang, yang gabut doang, tiba-tiba kehisap. Oh, gitu. Tiba-tiba kehisap dan untung gak ada yang ngeliat gitu. Gak ada yang ngeliat sama bawah. Tapi lanjut tuh. Save me ya. Lanjut puasa. Lanjut puasa. Itu udah mau dekati maghrib jadi gak apa-apa lah buat anak kecil. Tapi yang heran nih, kan es teh tuh nggak panas ya? Kenapa ditiup? Itu gabutnya anak kecil loh. Gabut anak kecil nggak tahu juga sih ya. Kalau teh hangat saya masih wajar gitu kan. Kalau teh es teh tuh nggak ada yang panas dari es teh loh. Makanya itu bingung saya memang. Terus niupnya di sedotan tuh. Itu bisa depan dong. Nah, kan? Kalian semua misalnya nonton, Ya. baik itu dari YouTube, IG atau platform lainnya yang diupload. Ya. Kalau ada hal unik, pengalaman unik selama bulan Ramadan, itu feel free aja Untuk komen komen di bawah. di kolom Itu komentar. bakalan seru banget sih untuk dibaca gitu. Aku dapat WhatsApp dari salah satu teman kita nih. Dia ada cerita atau pengalaman unik juga nih. Namanya Jorel Javana ya. Kebetulan teman sekelas juga. Jadi waktu itu aku baru bisa naik motor. Jadi coba jalan sama adanya si Jorel, pengen ke rental PS. Di tengah perjalanan ada tempat yang rame tuh di depan rumah orang yang nggak tahu siapa. Karena penasaran, jadi ya datang aja gitu nyamperin bareng adek. Alhamdulillah, ternyata lagi bagian takjil. Jadinya dapat deh takjil, isinya bubur sumsum. Kuah gulanya, susu coklat, pokoknya nikmat lah. Soalnya gratis. Pesannya dari saya, makasih bagi yang waktu itu bagian takjil, padahal saya cuma numpang lewat. Nah bagusnya di sini tuh satu tuh dia kan nyari kegiatan tuh dan dia tuh kebetulan dapet takjil gitu kan gratis. Emang yang gratis itu yang nikmat ya. Jadi di sini dapat pengalaman lagi dari Wisnu selaku dekal saya. Saat itu lagi puasa dan aku pergi keluar rumah main bersama teman. Tiba-tiba hujan dan teman saya malah kegirangan dan minum air hujan. Katanya kalau minum air hujan itu tidak batal. Besoknya saya main ke rumahnya dan dia sedang sakit. Berarti moral dari cerita ini tuh jangan minum air hujan, apalagi pas puasa, apalagi sampai sakit, kan bahaya. Berarti kalau nggak sakit nggak apa-apa. Enggak. Kak. Oke, di sini ada pesan lagi. Udah yang ketiga itu dari Hilmi Robani. Ada kelas kita ya. Betul. Jadi pesannya itu kayak gini. Paling enak kalau puasa itu ngabuburit. Kalau aku sih biasanya ya ngabuburit sambil makan risol. Cobain deh. Pasti nggak kerasa puasanya. Dulu aku pernah diajakin bukber, tapi aku nggak mau karena kalau bukber minimal pakai Aerox, yaitu judul ini ya
Aerox itu apa? Aerox tuh merek motor. Merek motor. Motor ya. Jadi aku minder buat ikut. Akhirnya sekarang Hilmi Robani punya Aerox. Udah punya Aerox. Tapi belum ada yang ngajak bubar. Oh. Sedih deh. Kisah terakhir dari teman kita Najla Nur Amalia Salim. Pesannya gini nih. Halo, nama saya Najla Nur Amalia Salim. Saya mau sharing pengalaman saya pergi taraweh. Jadi saya waktu itu dulu SMP kelas 8, saya pernah pergi taraweh ke masjid sendirian. Yang jarak dari rumah saya ke masjid itu lumayan jauh buat jalan kaki. Dimana saya harus melewati jembatan yang banyak pohon bambu berderet di situ. Tapi di situ saya berusaha memberanikan diri lewat itu sambil baca basmalah sepanjang jalan. Nah, melewati jembatan dan pohon bambu tersebut sampai tujuan saya ke masjid. Nah, setelah taraweh, otomatis saya harus pulang melewati pohon bambu tersebut. Yang dimana itu membuat saya takut dan saya memilih untuk mengambil gang perumahan lain untuk menghindari pohon bambu. Dan yang saat pulang. Tapi selang beberapa tahun, saya cerita ke tante tentang pengalaman pergi taraweh tersebut. Nah, di situ tante saya shock tuh, karena tante saya bilang kalau gang perumahan yang saya pilih waktu pulang tuh didapati oleh warga setempat ada pocong berdiri di salah satu balkon rumahnya, yang membuat kita juga saya juga shock karena sepertinya salah ngambil keputusan waktu itu. Dia awalnya pengen lebih aman, nggak ngelewatin jalan bambu, malah lebih parah gitu karena di jalan satunya lagi malah ada pocong gitu kan. Ya, baik. Bulan puasa kan setan dikurung ya. Ini pocong dari mana? Nah itu. Ya, pocong dari mana ya? Pocong nyari perhatian. Wah, nggak terasa nih waktu kita obras sudah mau habis. Padahal masih banyak banget cerita-cerita yang ingin diceritain. Semoga kita bisa bertemu lagi dan cerita-cerita tentang pengalaman kita baik di bulan Ramadan atau bulan-bulan ya, lainnya. dan semoga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan ya. Semoga kita diberi umur. Oke, jadi jangan lupa 10 terakhir Ramadan baiknya kita itu lebih meningkatkan diri, karena di 10 terakhir Ramadan itu Banyak. ada Lailatul Qadar, malam yang baik lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan. Banyak keberkahannya. keberkahan. Sekian dari kami, saya Raditya Waryuda. Saya Muhammad Rehan Batiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.